Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, di mana penelitian kami adalah penelitian yang berorientasi bahan ajar. Jadi, dari hasil penelitian kami tersebut, kami melakukan membuat sebuah buku yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Naive Bayes Kombinasi Certainty Factor. Adapun penulis dari buku ini adalah Nurvalinda, saya sendiri, Muhammad Razi Ratomi, Alena Uparyati, Ferdi Cahyadi, dan Eka Suswaini. Buku ini terdiri dari 6 bab. Pada bab pertama, yaitu judulnya Rekayasa Perangkat Lunak. Kami membangun sebuah rancang bangun aplikasi. Jadi kami membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi, kami memerlukan teori dari rekayasa perangkat lunak. Setiap bab dari buku ini ada tujuan dan indikator keberhasilannya. Pada bab 1, tujuannya adalah memahami dan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak, memahami dan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan perancangan sistem, mengetahui dan mempelajari rekayasa perangkat lunak dan aplikasinya, mengetahui perancangan flowchart sistem, serta mengetahui perancangan data flow diagram DFD. Jadi dari tujuan tersebut terdapat indikator keberhasilannya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan rekayasa perangkat lunak, mahasiswa mampu memahami tujuan dari rekayasa perangkat lunak, mahasiswa mampu memahami tentang perancangan sistem perangkat lunak, mahasiswa mampu membuat perancangan flowchart sistem, dan mahasiswa mampu membuat perancangan data flow diagram. Pada rekayasa perangkat lunak ini ada pengertian rekayasa perangkat lunak menurut beberapa para ahli di dalam buku ini. Ada ranah aplikasi perangkat lunak, tujuan ada perancangan sistem yang terdiri dari tujuan perancangan sistem, ada proses perancangan sistem, ada flowchart sistem. Di dalam perancangan sistem ada yang namanya flowchart. Kita membuat flowchart sistem. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi langkah-langkah dari program tersebut dapat digambarkan di dalam flowchart. Dimulai dari mulainya sistem tersebut sampailah selesainya sistem tersebut. Di dalam flowchart ada fungsi flowchart, jenis-jenis flowchart, kegunaan pengguna flowchart, simbol flowchart itu simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart. Berikutnya ini juga ada contoh dari sebuah flowchart dan berikutnya adalah perancangan data flow diagram. Data flow diagram adalah gambaran arus informasi yang diproses dan dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data hingga bagaimana data tersebut disimpan. Jadi DFD ini adalah memberikan gambaran bagaimana pengguna sistem ke user. Jadi apa yang dibawa pengguna sistem ke apa yang dibawa pengguna sistem ke sistem. Habis itu sistem memberikan apa ke pengguna sistem tersebut. Di dalam perancangan data flow diagram ada juga membahas fungsi dari data flow diagram tersebut serta simbol-simbol dari data flow diagram. Ada simbol-simbol yang digunakan pada data flow diagram. Setiap bab pada buku ini tadi terdiri dari tujuan, ada indikator keberhasilan, lalu ada latihan dari bab yang dibahas. Bab kedua membahas tentang data science, juga terdiri dari tujuan dan indikator keberhasilan. Ada pengertian data science menurut beberapa para ahli, pembentukan data science. Di sini ada diagram data science. Ini di dalam diagram data science ini ada computer science, ilmu computer science, dan ilmu matematika dan statistik. Irisannya adalah machine learning. Machine learning ini adalah sebuah ilmu yang terdapat di dalam ilmu kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan akan kita bahas pada bab ketiga buku ini.
kecerdasan buatan. Salah satu metode yang digunakan pada mesin learning ada yaitu metode naive Bayes yang kita gunakan pada penelitian ini. Oke, ini adalah diagram data science. Habis itu model data science, ini dia model data science, ada inputnya data, ada proses machine learning, ada representasi model. Kegunaan data science, ini kegunaan data science, ada klasifikasi, regression, clustering, deep learning, dan lain-lain. Pada penelitian ini kita membahas yang ini, kegunaan data science yang klasifikasi. Dan kita menggunakan metode naive Bayes pada klasifikasi. Ini ada beberapa metode yang kita ada beberapa contoh metode yang digunakan pada klasifikasi, ada naive Bayes, ada algoritma C45, ada jaringan Starrett-Tirwan dan KNN. Ada juga latihan dari bab 2 serta bab 3. Karena yang data science tadi gabungan dari data science dan ilmu probabilitas statistik, gabungannya irisannya tadi adalah machine learning. Machine learning adalah ilmu di dalam kecerdasan buatan, maka kita di bab 3 kita membahas tentang kecerdasan buatan yang terdiri dari definisi kecerdasan buatan menurut para ahli, tujuan kecerdasan buatan, perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah, perbandingan kecerdasan buatan dengan pemrograman konvensional. Ini dia ada, habis itu ilmu-ilmu dalam kecerdasan buatan, ada sistem Pakar, ada logika fuzzy, ada machine learning yang kita bahas tadi. Ini machine learning ada pembelajaran mesin dalam sistem yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja melalui pengalaman. Bab keempat. Bab keempat ini adalah metode naive Bayes, metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kita mengangkat kasus adalah untuk diagnosis penyakit ikan kakap putih menggunakan metode naive Bayes kombinasi certainty factor. Jadi data kita peroleh pada balai benih ikan. Setelah data kita peroleh yang terdiri dari data ikan kakap, penyakit ikan kakap putih, data gejala penyakit ikan kakap putih, dan data kasus penyakit ikan kakap putih. Di sini kita terdapat penyakit ikan kakap putih, di mana pada ikan kakap putih terdapat 7 penyakit, ada trichodiasis, Cryptocaryon irritans, ada Diplectanum, fibrosis, Streptococcus, Flexibacter, dan FNN. Di sini di dalam database kan kasus ini akan kita masukkan ke dalam database. Kita sebut saja misalnya database-nya adalah database ikan kakap putih. Di dalam database terdiri dari beberapa tabel. Berarti penyakit ini adalah tabel penyakit yang terdapat pada database ikan kakap putih. Jadi tabel penyakit, setiap tabel itu harus memiliki primary key untuk membedakan satu atribut dengan atribut yang lainnya. Jadi kita memerlukan namanya kode penyakit yang kita jadikan dia sebagai primary key. Jadi ada trichodiasis, kode penyakitnya P001, Cryptocaryon irritans, kode penyakitnya P002, Diplectanum, kode penyakitnya P003, fibrosis, kode penyakitnya P004, Streptococcus, kode penyakitnya P005, Flexibacter, kode penyakitnya P006, dan FNN, kode penyakitnya P007. Setelah data kode penyakit, kita juga memerlukan yang namanya kode gejala pada ikan kakap putih. Di sini terdapat 23 gejala, yaitu luka pada kulit, infeksi insang, lendir berlebihan, sirip ekor rusak, tidak nafsu makan, tubuh memucat, gerakan lambat, gerakan tidak beraturan, menggosokkan badan ke objek, bercak putih, gangguan pernapasan, kondisi lemah, merah berdarah pada tubuh, merah berdarah pada mulut, merah berdarah pada sirip, merah berdarah pada insang, mata buram, mata menonjol, mata berdarah, tubuh menghitam jadi gelap, merah berdarah pada ekor, sirip rontok, dan sleeping dead.
Dan juga memerlukan yang namanya kode gejala. Di sini kita memasukkannya ke dalam kode gejala. Ini dia, misalnya luka pada kulit, kode gejalanya adalah G01. Setelah dapat kode gejala, dapat kode penyakit, kita memerlukan yang namanya kode kasus. Jadi pada buku ini kami mencontohkannya ada 20 kasus. 20 kasus untuk penyakit ikan kakap putih. Ini dia, ada 20 kasus. Ini. Pada kasus pertama kita bisa lihat dia itu penyakitnya P004. P004 tadi apa? Kita lihat P004 tadi ini penyakitnya adalah fibrosis, di mana pada kasus satu ini dia mempunyai gejalanya adalah G05, G013, G14, dan G15. 5, 13, 14, 15. 13, 14, 15. 5. Kita lihat 5 itu adalah tidak nafsu makan. 13, 14, merah berdarah pada tubuh, merah berdarah pada mulut, merah berdarah pada sirip, dan penyakitnya adalah tadi P004. Adalah fibrosis. Jadi gejalanya ini dia punya gejala G05, G013, 14, 15, penyakitnya P004. Begitu juga untuk seterusnya. Ada 20 kasus yang diangkat dalam buku ini. Kasus baru yang diketahui penyakit pada ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai gejala. Oke, kita punya kasus baru. Kasus baru yang ingin kita ketahui adalah tubuhnya pucat, luka pada kulit, sirip ekornya rusak. Di mana tubuh pucat ini adalah G06, luka pada kulit tadi sudah kita masukkan dia ke dalam database kita, G01, kodenya. Sirip ekor rusak G04. Kita pengen tahu, dia punya tubuh pucat, luka pada kulit, sirip ekor rusak, dia termasuk jenis penyakit ikan kakap putih yang mana? Jadi kita lihat caranya adalah dengan menggunakan knife bias. Metode yang kita gunakan adalah knife bias. Pertama adalah menghitung nilai PCI pada masing-masing kelas. Berarti PCI tadi kita punya 7 penyakit, berarti ada 7 kelas. Ada 7 kelas, ada PC1, PC2, PC3, 4, 5, 6, dan 7. Di mana PC1 adalah penyakit dari P001. Tadi penyakit P001 tadi kita sudah masukkan ke dalam kodenya yaitu trichodiasis. C2 adalah penyakit cryptokarion irritans. C3 adalah diplektanum. C4 adalah penyakit vibrio. C5 adalah penyakit Streptococcus, dan C6 adalah penyakit Flexibacter marittimus, dan C7 adalah penyakit FNN. Ini adalah kita menentukan probabilitas. Tadi kita punya 20 data. Kita lihat berapa banyak penyakit P001 pada 20 data tersebut. Kita tengok di data kita tadi. P001. Ada 1, 2, 3. Ada 3 per banyaknya data 20. Berarti 3 per 20. Ini dia 3 per 20 yaitu 0,15. Kita lihat lagi untuk probabilitas P002. P002, 1, 2, 3 sama, 3 per 20. P003 lagi, 1, 2, 2 per 20. Oke, berarti 2 per 20. P004, 1, 2, 3. Berarti 3 per 20. P005, 1, 2, 3. Berarti 3 per 20. 20 banyaknya data. 6, 1, 2, 3. Berarti sama 3 per 20. 7 juga 1, 2, 3. Berarti 3 per 20. Berarti kita sudah dapat probabilitas kelas per masing-masing kelas. Ini dia. Sudah dapat semuanya. Nih tadi P007, 3 per 20 sama dengan 0,15. Langkah kedua adalah menghitung nilai PXI sampai dengan XN per CI, di mana X adalah input fitur sesuai persamaan 4 pada buku ini. Ini adalah menghitung gejala pada setiap kelas. Tadi kan kita punya 3 gejalanya.
Gejala yang ingin kita ketahui itu ada 3, yaitu tubuh pucat, luka pada kulit, dan sirip ekor rusak. Jadi kita cari si tubuh pucat pada penyakit P1 berapa, tubuh luka pada kulit pada P1 berapa, sirip ekor rusak pada P1 berapa. P1 kita tadi kan ada 3 datanya nih, P1 kita ada 3. 3 kan? Oke. Ini kita lihat tubuh pucat pada P1. Kita lihat tubuh pucat itu tadi gejalanya tubuh pucat adalah G06. G06 pada penyakit P1 ya. Kita lihat G06 pada penyakit P1. Ada 1, tidak ada 1. Jadi 1 per penyakitnya ada 3. Jadi 1/3. Ini dia 1/3. 1/3 sama dengan 0,33. Habis itu luka pada kulit. Dia mempunyai gejala juga luka pada kulit. Luka pada kulit itu adalah G01. Gejalanya G01. Kita lihat. G01 ini pada penyakit P01. Ada 1, 2. Berarti 2/3. 2/3. Ya, 0,67. Penyakit gejala yang ketiga yaitu penyakitnya adalah sirip ekor rusak, yaitu G04. Sirip ekor rusak. G04 pada penyakit P1 ini dia 1, 2, 3. Berarti 3/3 sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1. Begitu juga seterusnya untuk gejala yang sama pada kelas yang berbeda. Berarti ini gejala tubuh pucat pada kelas P02 0. Banyaknya data P02 ada 3 berarti 0. Gejala luka pada kulit pada P02 ada 2, banyaknya data pada P02 ada 3 berarti 0,67. Sirip ekor rusak pada P02 ada 0, banyaknya data P02 ada 3 berarti 0. Begitu juga seterusnya untuk ke seluruh kelas, berarti ada 7 kelas. Setelah dapat, langkah ketiganya menghitung nilai probabilitas posterior, yaitu nilai dari yang kita probabilitas gejala pada setiap kelas. Yang ini probabilitas gejala pada setiap kelas ini kita kalikan semuanya. Ini kan tadi kita udah kalikan semuanya nih, dapat 0,33. Ini kan tadi probabilitasnya, yang ini kita kalikan semua 0,33, 0,67 dikali 0,33 dikali 0,67 dikali 1. Habis itu 0 untuk P002 0 dikali 0,67 dikali 0. Dapatlah hasilnya ini. Setelah itu kan yang langkah 3 tadi menentukan probabilitas posterior. Berarti hasil dari yang ini tadi 0,22 kan probabilitas gejala pada suatu kelas dikali dengan probabilitas kelas. Ini kan gejala pada suatu kelasnya P001 0,22. 0,22 itu kan didapat dari sini 0,33 dikali 0,67 dikali 1. Dapatlah hasilnya 0,22 dikali dengan probabilitas kelas. Probabilitas kelas dari P01 tadi kita lihat. Probabilitas kelas dari P01 tadi adalah ini. 0,15 berarti 0,22 dikali 0,15. Ini dia. Oh, ke bawah lagi. Ini dia. 0,22 dikali 0,15 dapatlah 0,33. Begitu seterusnya untuk setiap langkah pada setiap kelas. Langkah keempat adalah menghitung nilai posterior probability menggunakan persamaan 3 pada buku ini. Oke. Ini dia menggunakan itu, yaitu 0,033 dibagi penjumlahan semua ini, yaitu 0,033 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan
1. Kita lihat. Ini dia. Sama dengan 1. 0,33 dibagi dengan perjumlahan dari semua ini. 0,033 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, sama dengan 1. Berarti yang untuk kelas kedua 0. 0 dibagi dengan penjumlahan semua ini. Nih. 0 dibagi dengan penjumlahan semuanya ini. Dapatnya 0. Oke, begitu juga untuk semua kelas lainnya. Sampai ke 7 kelas. Langkah selanjutnya adalah menentukan probabilitas yang paling tinggi untuk dijadikan rekomendasi atau hasil sesuai persamaan 6. Nilai tertinggi menggunakan hasil penyakit P001. Dari semua ini kita dapat lihat nilai tertingginya yaitu ini. 1. Berarti penyakitnya yang dihasilkan adalah P001, di mana P001 adalah penyakitnya trichodiasis. Dari permasalahan baru pada ikan kakap putih dengan gejala pucat, luka pada kulit, dan sirip ekor rusak menghasilkan penyakit trichodiasis. Inilah selesai metode Naive Bayes. Ini ada contoh kasus. Habis itu faktor kelima ada faktor kepastian, di mana dalam penelitian ini kita mengkombinasikan dengan certainty faktor. Jadi kita membahas dulu tentang faktor kepastian. Di sini ada ketidakpastian, ada metode certainty faktor, rumus-rumus yang digunakannya, ada kombinasi aturan, ada rumus-rumus yang digunakan pada kombinasi aturan, serta contoh kasusnya untuk setiap kombinasi aturan, serta ada latihan. Oke. Bab ke-6, bab terakhir dari buku ini adalah pembangunan sistem Naive Bayes kombinasi certainty faktor. Tadi kita sudah membahas sebelumnya tentang Naive Bayes. Kita menganalisa data, tadi ada data penyakit, ada data gejala, ada data kasus, di mana itu sudah kita masukkan ke dalam basis data kita. Pada perancangan sistem, kita memerlukan yang namanya perancangan flowchart. Di sini ada perancangan flowchart-nya. Ini dia perancangan flowchart-nya. Ini kita mulai masukkan data gejala pada permasalahan baru, habis itu menghitung nilai probabilitas kelas. Ini tadi proses Naive Bayes-nya tadi kan ada kita menghitung probabilitas kelas. Setelah itu kita menghitung probabilitas setiap fitur pada kelas. Tadi kan setiap gejala pada kelas C1, pada penyakit P1, gejala pada penyakit P2, gejala yang sama untuk setiap kelas. Ini dia. Menghitung probabilitas posterior, tadi juga sudah dijelaskan, itu menghitung probability yang tadi, ada sigma yang tadi, kita sudah jelaskan, probabilitas tertinggi dijadikan nilai dari output dari proses Naive Bayes ikan kakap putih. Selanjutnya di sini adalah proses untuk menghitung nilai kombinasi dari certainty factor. Kita sudah dapat penyakit kita tadi adalah penyakit P01. P01 tadi kita ingin tahu sih berapa persen tingkat keyakinan kita terhadap penyakit tersebut. Jadi kita bisa menggunakan metode kombinasi certainty factor, di mana kita harus memasukkan nilai MB dan MD untuk menghitung setiap CF dari setiap gejala. Ini ada rumus menghitung CF gabungan dari setiap gejala, yaitu sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali dari hasil dikali dari hasil dari CF1 ditambah CF2 dikali dari hasil dari 1 dikurang CF1. Habis itu menghasilkan tingkat kepercayaan ikan kakap putih dan selesai. Ini adalah flowchart yang menggambarkan mulai dari sistem itu dimulai sampai selesai. Konteks diagram. Konteks diagram ini ada DFD level 1, di mana sistem yang kita gunakan ada admin, ada pengguna. Admin itu dia memasukkan data user, data login, data penyakit, data gejala, data kasus, dan dia memberikan konfirmasi login ke admin. Habis itu pengguna juga, ini ada data login dan data gejala, lalu memberikan konfirmasi login serta penyakit ikan kakap putih. Ini dia DFD level 2, yaitu penjabaran dari DFD level
1 tadi. Apa saja yang bisa kita, DFD level, ini DFD level 1 tadi konteks diagram adalah DFD level 0. Ini contohnya ada login, ada rekam data, ada proses naive Bayes, di sini ada proses certainty factor. Setelah itu ada DFD level 2 proses rekam data. Tadi kan kita lihat proses rekam data itu di sini ya, berarti ada 2.1 dan seterusnya. Yaitu rekam data user, rekam data penyakit, rekam data gejala, dan rekam data kasus. Itu untuk menyimpan. Habis itu ada database kita tadi. Ini dia perancangan basis datanya terdiri dari 4 tabel. Ada tabel gejala, tabel kasus, tabel penyakit, dan tabel user. Ini penjabarannya dari setiap tabel. Ini perancangan dari antarmukanya, halaman utama admin, halaman utama pengguna yang tidak bisa memasukkan data, diagnosis penyakit ikan kakap putih, untuk menambah data penyakit, untuk menambah data gejala, yang ini untuk naive Bayes-nya, setelah kita masukkan gejala-gejalanya, lalu dihitung naive Bayes-nya. Ini setelah hasil dari naive Bayes selesai, kita bisa melakukan dengan kombinasi certainty factor. Oke, dari hasil yang naive Bayes tadi, dari permasalahan yang sama, tadi sudah didapat penyakitnya adalah P001. Jadi kita ingin tahu berapa tingkat akurasi dari penyakit, tingkat kepercayaan, bukan akurasi, tapi tingkat kepercayaan dari P001 tersebut. Jadi kita memerlukan nilai MB dan MD. Jadi G01 luka pada kulit tadi, MB-nya 0,85, MD-nya 0,1, pada G04 0,8, 0,2 ini yang dimasukkan ada oleh user yang memasukkan ini. Cara mencari CF adalah MB dikurang MD, berarti CF untuk G01 0,85 dikurang 0,1. CF-nya dari G04 0,8 dikurang 0,2. CF-nya dari G06 0,8 dikurang 0,2. Setelah itu didapat, kita menggunakan rumus yang ini untuk menentukan CF gabungannya. Maka dari CF yang pada masing-masing gejala didapat langkah selanjutnya menghitung CF gabungannya. Sesuai persamaan 10, sesuai persamaan yang ini tadi. CF sama dengan CF1 ditambah CF2 di 1 dikurang perkalian ya. Ini perkalian CF1 dikurang CF1. CF1 kita tadi 0,75. 0,75 ditambah 0,6 ditambah 0,6 dikali pengurangan dari 1 dikurang CF1 kita 0,75. Dapatlah 0,9. Setelah ini kita punya 3 gejala kan, tadi ada ini CF-nya adalah 0,6, G06 0,6. Hasilnya ini 0,9 ditambah 0,6 dikali dengan hasil perkalian dari 1 dikurang 0,9 dapatlah 0,96. Dari hasil perhitungan CF gabungan maka diperoleh tingkat kepercayaan sebesar 0,96 atau 96% terhadap penyakit P001. Jadi dari 3 gejala ini yaitu luka pada kulit, sirip ekor rusak, tubuh pucat, dia menghasilkan penyakitnya, naive Bayes tadi sudah didapat penyakitnya P001, trikodiasis, dan dengan menggunakan kombinasi certainty factor dapatlah tingkat kepercayaannya adalah 96%. Ini adalah hasil dari tingkat penelitian kami, yaitu rancang bangun aplikasi naive Bayes, kombinasi certainty factor naive Bayes di sini. Kasus yang diangkat adalah diagnosis penyakit ikan kakap putih dengan memasukkan gejala untuk menghasilkan penyakit. Untuk menghasilkan penyakit sudah didapat pada naive Bayes, dan untuk menentukan besarnya kepercayaan user terhadap yang dihasilkan naive Bayes, penyakit yang dihasilkan naive Bayes tersebut, digunakanlah metode certainty factor untuk menghitung tingkat kepercayaannya. Oke, ini ada contoh soalnya, ada daftar pustaka, dan lain-lain. Oke, demikianlah hasil pemaparan dari penelitian berorientasi bahan ajar yang menghasilkan buku bahan ajar. Demikianlah
hasil presentasi kami dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.